Aku lanjut ke next question. Metaverse masih jadi tanah tak bertuan. Dalam banyak hal, langkah cerdas apa yang bisa kita ambil sekarang agar sengketa tidak jadi momok di masa depan ruang virtual ini? Mungkin gantian deh sekarang. Prof. Supancana bisa duluan. Boleh, terima kasih ya. Yang apa namanya? Pertama, eh, kita melihat bahwa eh, kegiatan manusia di dunia metaverse. Jadi misalnya as avatar gitu ya, kita ini apa yang bisa menjadi avatar di dalam dimensi metaverse, maka ada berbagai bentuk sengketa di dunia metaverse. Ya, misalnya contohnya adalah sengketa yang terkait dengan kepemilikan aset digital, seperti misalnya virtual land ya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada misalnya dispute yang diakibatkan oleh pelanggaran contractual obligation, ya, kewajiban-kewajiban kontraktual. Atau juga misalnya sengketa yang terkait dengan pelanggaran copyrights misalnya. Misalnya terkait dengan digital creation dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks itu kita harus melihat di mana peran hukum, ya, di mana peran hukum. Jadi kalau pandangan tradisional tentang peran hukum dalam setiap perkembangan dimensi kegiatan manusia adalah selalu hukum ada di belakang. Katanya katanya law follow gitu, human activities in its every dimension. Tetapi itu menurut saya adalah pandangan yang lama. Pandangan lama mengatakan hukum selalu berada di belakang. Tetapi pandangan yang baru adalah hukum suatu saat dia ada di belakang, pada saat lain dia tumbuh bersama-sama dengan berbagai perkembangan yang begitu cepat, dan pada sisi yang lain juga harus mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan di masa-masa yang akan datang. Kita tahu perkembangan teknologi sangat pesat, ya, mungkin kita harus melakukan prediksi 10 years from now, teknologi apa yang berlaku tahun 2040, 2045, 2050. Jadi kita harus juga bisa mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang akan datang. Nah, dengan pemahaman tentang peran hukum yang berkembang ini, kita bisa kemudian mengantisipasi persoalan-persoalan yang terkait juga dengan penyelesaian sengketa di dalam dunia metaverse, bagaimana cara-cara preventifnya, kemudian kalau terjadi sengketa, cara-cara apa yang bisa dipakai. Dan saya rasa kalau kita cermati dari berbagai instrumen internasional yang sudah mulai berkembang, gitu ya, ada apa namanya upaya-upaya untuk mengatur penyelesaian sengketa secara misalnya online dispute resolution, bahkan ada organisasi-organisasi yang sudah memiliki semacam metaverse arbitration court atau metaverse mediation. Ya, di Uni Arab Emirates ada metaverse mediation. Di Cina di Guangzhou arbitration court ada yang disebut dengan metaverse arbitration court. Jadi saya lihat bahwa perkembangan hukum juga sekarang mampu mengantisipasi perkembangan-perkembangan yang akan datang, termasuk penyelesaian sengketa di metaverse. Mungkin itu Jenar yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Jenar. Baik, Kifas, terima kasih ya, Prof. Bisa lanjut nih, Pak Samhut gimana untuk opininya dan penjelasannya? Ya, DJ. Tadi Prof. Pacara sudah menyampaikan bahwa ada aset dalam metaverse itu tadi, ada tanah. Kalau nggak salah, Atmajaya juga sudah beli tuh waktu itu tanah di metaverse itu. Kalau iya, ada waktu itu Atmajaya pernah beli di metaverse juga sudah pernah beli itu. Ada kampus Atmajaya. Jadi kalau masuk di dunia metaverse itu ada kampus Atmajaya di situ. Nah, jadi bisa kuliah di situ, J. Teman-teman yang lain. Nah, jadi kalau isunya adalah mengapa ada sengketa di dunia metaverse dan bagaimana menyelesaikannya, ya konsepnya adalah secara sederhana kita mau kalau kita compare dengan dunia nyata dan dunia metaverse. Karena di dunia nyata orang boleh memiliki aset, memiliki benda dan punya kepentingan, maka itu juga terjadi pada saat di metaverse. Ketika orang memiliki di metaverse itu mempunyai aset seperti tadi Prof. Supiana
katakan ada tanah, apa, karya seni, aset digital, itu segala. Itu kan aset kepemilikan. Dan jangan salah, itu lumayan harganya loh membeli itu. Harganya lumayan itu kalau mau beli. Jadi jual beli tanah di dunia metaverse itu ya lumayan juga tuh harganya seperti itu. Nah, ketika ada aset yang namanya aset digital di dalam dunia metaverse, ketika ada transaksi di situ, maka resiko sengketa itu nggak bisa dihindari. Kalau ngelihat alur cara cara berpikir ya. Jadi resiko sengketa itu nggak bisa dihindari karena ketika ada transaksi, ketika ada aset, maka orang bisa saja mau beli aset, mau melakukan transaksi di situ dan potensi sengketa sangat dimungkinkan ketika itu terjadi. Jadi kita bukan mau cari masalah, tetapi potensi sengketa akan tetap akan ada dan itu pun harus dihadapi. Nah, lalu caranya, Pak. Tadi tadi Prof. Wacana sudah menyampaikan informasi yang sangat menarik dan terbaru bahwa di dunia metaverse sendiri sudah ada eh, wadahnya atau platformnya untuk menyelesaikan sengketa. Nah, jadi di dalam proses penyelesaian sengketa sebenarnya lihat dulu siapa pihaknya. Karena ini kan pihaknya ini nggak jelas. Avatar kalau tadi Prof. tadi sampaikan tadi, avatar atau siapa pihaknya ini benar siapa yang bersengketa. Siapa yang bersengketa harus jelas. Lalu apa yang menjadi sengketa? Kalau tadi Prof. Supancana menyampaikan bisa jadi masalah hak kekayaan intelektual, ya kan? Tapi tidak terjadi, tidak tertutup mungkin juga ada tipu muslihat juga di situ. Ya, ada berbagai macam potensi sengketa juga, ada perbuatan melawan hukum juga di situ. Nah, tetapi perbuatan melawan hukum terjadi di antara para pemain atau antar pihak yang ada di metaverse itu kan. Ya. Mereka inilah yang saling bersengketa. Walaupun misalnya ini di dunia metaverse, di dunia virtual seperti ini, tapi ini potensi sengketanya. Nah, jadi potensi sengketa yang bisa terjadi ya tadi seperti Prof. Pancara sampaikan adalah sengketa haki, saya sampaikan tadi pada penipuannya atau pelanggaran-pelanggaran tertentu, bahkan ada perbuatan melawan hukum. Di situ mungkin akan terjadi. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, maka bagaimana cara menyelesaikannya itu menjadi isu besar dan itu yang harus menjadi perhatian kita semua, terutama hukum. Tadi kalau Prof. Supancana mengatakan bahwa saya sangat sependapat bahwa sebenarnya hukum itu jangan jadi tertinggal. Jangan hanya follow, jangan hanya mengikuti. Jadi dia malah sebenarnya harusnya dia memberikan guidance apa yang harus dihadapi ketika terjadi sesuatu hal yang baru, gitu ya. Nah, jadi kalau kembali kepada mekanisme penyelesaian sengketanya itu melalui arbitrase, maka seperti yang saya coba tulis di dalam PowerPoint saya itu, saya memberikan satu dari riset yang ada, New York Convention itu merupakan jalan bentuk pengakuan atau apa yang terjadi di sengketa di metaverse itu. Nah, di dalam New York Convention itu kan pengakuan terhadap atas putusan arbitrase asing, recognition and enforcement ya, kan ada di situ. Nah, jadi menyambung dari penjelasan atau pertanyaan DJ yang pertama tadi, ini jadi sejalan. Ketika New York Convention itu ada diratifikasi, negara-negara mengikuti itu, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu merupakan jalan yang terbaik untuk dilakukan di dalam melakukan penyelesaian sengketa di dunia metaverse tadi. Pertanyaannya, eksekusinya bagaimana? Kan gitu. Ya kan? Nah, pintu masuk eksekusinya masuk dari New York Convention tadi. Dengan New York Convention tadi mengakui putusan asing, arbitrase asing, itu juga menjadi pintu masuk dari untuk melaksanakan eksekusinya. Jadi membumikan apa yang sudah di dunia di dunia virtual itu dibuat di dalam dunia nyata. Nah, itu mungkin uh, tambahan untuk apa yang isu yang kamu coba raise tadi, DJ. Thank you. Terima kasih Pak Samu, terima kasih tadi Pak apa Prof Supancana. Berarti tadi nih kalian aku dengar punya opini yang sama di mana tuh
law follows, hukum mengikuti dengan apa notaben kalau hukum tuh sebenarnya ikutin dari belakang, dia nggak bisa ngikutin kita secara cepat gitu ya, maksudnya nggak bisa ngikutin kita dengan misalkan udah ada kejadian atau tindakan yang tidak mengenakan terus belum ada hukumnya jadi karena kayak gitu kan jadi lambat tuh ya lambat hukum jadi follow jadi karena dia nggak bisa sama kan sama kita apa Prof. Supancana dan Pak Samu tadi punya opini kalau bahwasannya harusnya dengan sekarang teknologi sekarang itu sebenarnya enggak hukum tuh bisa sama bareng-bareng sama kita gitu betul Pak Samu Prof. Supancana. Ya, kalau saya begitu melihatnya ya. Jadi harusnya juga bisa sejalan ya dengan perkembangan. Karena gini, teknologi demikian canggih, demikian maju dan demikian cepatnya. Hanya sepersekian detik bahkan pada waktu yang sama kita bisa mengetahui apa yang terjadi di belahan dunia lain, ya kan? Nah, dengan kondisi seperti ini kan sebenarnya ah, normanya, aturan hukumnya bisa dilaksanakan atau bisa dibuat, tapi masalahnya memformalkannya itu yang menjadi masalah, ya kan? Membuat sesuatu menjadi sesuatu yang formal dengan bentuk peraturan perundang-undangan itu yang menjadi handicap untuk membuatnya bisa menjadi cepat perkembangan hukumnya. Makanya sebenarnya kalau kita teman-teman mahasiswa dan di dunia akademik inilah sebenarnya isu yang sebenarnya bisa dikaji bahwa bagaimana isu-isu baru yang berkembang dengan kemajuan masyarakat, teknologi, dunia virtual itu bisa dijangkau dalam suatu pandangan atau pendapat akademis sehingga itu menjadi bahan untuk kajian-kajian dalam membuat peraturan regulasi yang lebih rigid lagi gitu. Nah, sedikit DJ, menyambung dari tadi yang pertanyaan Tam, di dalam PPT saya juga saya sampaikan, ada yang menyampaikan, yang platform yang Prof. Supanda sampaikan, itu ada saya ambil contoh ada Roblox US Company Platform, itu salah satu contoh untuk bagaimana mereka mereka melaksanakan penyelesaian sengketanya. Ada Horizon World, another platform, ada Sandox Mails Company Platform, dan itu ada beberapa yang eh, memang disediakan untuk menyelesaikan sengketa melalui metaverse itu. Demikian, J. Makasih Pak Samhut. Kalau menurut Prof. Ida gimana nih tadi pengembangannya? Ya, saya seperti saya katakan tadi, paradigma hukum yang baru adalah hukum bukan hanya di belakang, tapi bisa berkembang bersama-sama dan bahkan bisa mengantisipasi perkembangan yang akan datang yang berdampak kepada hukum. Saya berikan satu contoh sederhana. Kegiatan penambangan di antariksa, ini bidang saya mungkin ya, saya cerita sedikit. Kegiatan penambangan di antariksa itu diperkirakan akan mulai efektif kira-kira tahun 2040. Tetapi, tetapi para sarjana hukum di bidang keantariksaan itu tahun 2019 dan saya bagian dari itu The Hague Space Resource Governance Working Group. Pada tahun 2019 kita di Luxembourg menetapkan 20 building block bagaimana mengatur tentang kegiatan penambangan di antariksa. Ya, penambangan itu tidak hanya mineral ya tetapi juga air dan lain sebagainya untuk deep space activities. Jadi di situ menunjukkan bahwa hukum itu tidak selalu di belakang. Bahkan dalam hal-hal tertentu hukum ada di depan gitu, mengantisipasi berbagai perkembangan.